Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini kita membahas jenis cloning yang ketiga, yaitu alistinsah al-ilaji atau therapeutic cloning. Jadi ini adalah jenis ketiga dari jenis cloning, yaitu adalah cloning yang dimaksudkan untuk terapi. Nah, ini namanya therapeutic cloning atau cloning yang dimaksudkan untuk terapi atau pengobatan. Yanzuru al-mutakhassisun ila istinsah al-ilaj ala annahu akhdhu nuwatin khaliyatin minal udwi alladhi yuradu istinsakhuhu kal kabidi mathalan. Jadi apa namanya? Para spesialis di bidang ini itu menelurkan teori bahwasanya jenis cloning ilaj atau cloning yang bersifat pengobatan ini maksudnya adalah mengambil mengambil inti sel dari anggota yang hendak dikloning. Contohnya adalah hati. Jadi mengambil inti sel organ yang hendak dikloning. Perlu diketahui bahwasanya terapi pengobatan ini dia tidak mengkloning satu manusia utuh, tetapi hanya mengkloning bagian per bagian. Contohnya adalah hatinya rusak, kemudian dikloning hatinya sehingga bisa tumbuh hati yang lebih sehat. Jantungnya kurang sehat, dikloning jantungnya. Sarafnya kurang sehat, dikloning. Jadi yang dimaksud dengan cloning terapi itu seperti itu. Kalau dua cloning sebelumnya di atas itu kan cloning yang dimaksudkan benar-benar untuk menciptakan satu bentuk manusia baru yang sama persis dengan manusia pertama. Tetapi kalau yang cloning pengobatan ini dia tidak mengkloning satu manusia utuh, tapi mengkloning organ-organnya. Bisa hatinya dikloning, bisa jantungnya dikloning, ginjalnya dikloning, supaya apa? Supaya digunakan untuk pengobatan seperti gagal ginjal, hepatitis, kemudian penyakit yang lain bisa diobati, atau pankreasnya pun bahkan bisa diobati untuk yang penyakit diabetes. Nah, seperti itu ya. Di sini dikasih contoh adalah yang dikloning adalah kabit, kibat. Kibat itu kayak kibdah loh, kibdah itu hatinya manusia itu. Thumma zara'aha fi buwaidah mulaqqahah. Nah, kemudian ditanamkan di sel telur yang sudah dibuahi ba'da naz'i nuwatin hadhil buwaidah, setelah sel telur ini diambil inti selnya. Nuwah itu inti sel. Jadi maksudnya adalah ada orang, misalkan contohnya ya, itu kena penyakit hepatitis atau gagal hati, hatinya ini rusak. Kemudian kabit ini, sel di hatinya ini inti selnya diambil, kemudian inti selnya tersebut ditanamkan ke sel telur yang sudah dibuahi, tetapi inti selnya diambil digantikan dengan inti sel dari hatinya tersebut. Dimaksudkan untuk membentuk jaringan hati baru yang akan memperbaiki hati lama yang rusak. Nah, seperti itu. Liintaji udwin jadid, untuk memproduksi anggota baru. Kal udwi alladhi ukhidat minhu nuwat hadhil khaliyah, seperti contohnya adalah anggota yang sudah diambil inti selnya dari sel ini. Contohnya dalam hal ini adalah hati fi hadzal mithal, al-kabd fi hadzal mithal. Contohnya adalah hatinya. Taqumu fikratul istinsah al-ilaji ala takwinil kholaya ajud'iyah. Jadi ide atau dasar yang digunakan untuk istinsah ilaji ini atau cloning pengobatan ini adalah membentuk jaringan sel baru atau stem cell. Nah, ini yang kata kuncinya adalah stem cell. Antum coba buka di Google, cari tahu tentang stem cell itu apa. Stem cell itu adalah sel yang dibentuk kemudian ditanamkan ke organ yang rusak dengan maksud memperbarui jaringan organ yang rusak tersebut. Misalkan hati rusak, kemudian ditanamkan stem cell di situ, sel tersebut akan tumbuh menjadi organ baru yang memperbaiki hati tersebut. Misalkan ada orang gagal ginjal misalkan.
Menggunakan stem cell, selnya ditanamkan ke ginjalnya, ginjalnya akan tumbuh jaringan baru yang akan memperbaiki fungsi ginjal. Memiliki penyakit gula atau diabetes yang gak berfungsi pankreasnya, stem cellnya ditanamkan di pankreas, kemudian pankreasnya akan membentuk jaringan baru yang akan memperbaiki jaringan pankreas tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan stem cell. Nah, maksud daripada cloning ilaji ini adalah ya seperti yang kita jelaskan tadi, dia tidak mengkloning satu manusia tetapi mengkloning anggota atau organ-organ yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Antoriki naklinwa ahadil khalaya syakhsi al-murad ilajuhu ilal buwaidah al-mulaqqahah al-mufarraghah minan nuwat wa bidzalika takunul khalaya al-judhiyah wa ma yantuju anha min khalaya mutakhassisah nuskha tabaqal asli min takwinil jini al-syakhsi. Nah, jadi misalkan seseorang hatinya rusak misalkan, kemudian inti sel dari hati tersebut diambil, kemudian ditanamkan ke sel telur yang sudah dibuahi, tetapi inti selnya diambil dan diganti dengan inti sel dari hatinya tersebut, maka itu bisa membentuk jaringan hati terbaru yang dimaksudkan untuk memperbaiki jaringan atau organ yang sudah lama. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, ini fikratul istinsah al-ilaji ta'tamidu ala takwini khalaya judhiyah. Jadi ide untuk istinsah ilaji atau istinsah yang bersifat untuk pengobatan itu bersandarkan kepada untuk membentuk sel jaringan yang baru. Takwin khalaya judhiyah. Khalaya judhiyah itu sel jaringan yang baru yang dimana itu bisa dibentuk di lab, antukhossoso malian, yang dimana sel tersebut bisa dibentuk di lab. Antoriki tahfiziha bil munsyitat al-lazimah, yang dimana sel tersebut bisa dirangsang di lab dengan cara dirangsang dengan cara-cara yang lazim ada pada ilmu pengobatan. Nah, seperti itu. Liintaji khalaya muayyanah, untuk memproduksi sel-sel yang spesifik. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan di atas inti daripada cloning untuk pengobatan ini adalah membentuk jaringan sel baru untuk memperbaiki organ lama yang rusak. Nah, makanya disebut sebagai istinsah ilaji atau cloning bersifat pengobatan. Nah, ini kan. Nah, kemudian yumkinu ilaj kathir minal amrod al musta'siyah bihadhihi thariqah. Nah, kalau dengan cara istinsah atau cloning seperti ini, itu bisa memungkinkan mengobati berbagai macam penyakit kronis yang susah untuk disembuhkan karena ada organ yang tidak berfungsi. Contohnya adalah maradhu fasyalil kibad. Nah, contohnya adalah sakit gagal hati. Ya, gagal hati itu ya hepatitis, hatinya nggak berfungsi. Kalau orang hatinya nggak berfungsi itu nggak bisa diobati kecuali hatinya diperbaiki. Cara memperbaikinya adalah dengan stem cell tadi atau dengan istinsah ilaji yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu dengan hatinya diambil selnya, dimasukkan ke sel telur yang dibuah-buahi di lab, di dalam lab bisa dirangsang secara lab, kemudian ditanamkan ke hati yang rusak tadi dan akan memperbaiki hati yang baru. Contohnya lagi adalah fasyal kalwi, gagal ginjal pun seperti itu. Kalau udah gagal ya nggak bisa diperbarui, tapi ini bisa diperbaiki dengan cara stem cell tadi, dengan cara cloning ilaji ini tadi. Wa amradud dam, dan juga penyakit darah. Ya, penyakit darah contohnya di sini adalah kanker darah misalkan. Wal idham, penyakit tulang. Wa maradus sukari, dan juga penyakit diabetes. Maradus sukari itu diabetes. Jadi diabetes itu terjadi karena pankreasnya gagal memproduksi insulin, makanya kena diabetes. Nah, maka daripada itu pankreasnya itu diperbaiki dengan cara istinsah ilaji ini tadi. Selnya diambil, kemudian ditanamkan ke sel telur yang sudah dibuahi, kemudian selnya ditanamkan ke pankreasnya supaya pankreasnya bisa berfungsi kembali. Nah, seperti itu. Wa talaf khalayal jilid bisababil huruk, dan juga contohnya adalah sel-sel kulit yang rusak karena sebab kebakaran. Jadi sel kulit pun bisa diperbaiki karena sebab kebakaran dengan cara seperti ini. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah hukmul istinsah al-ilaji. Ini adalah hukumnya apa? Hukum cloning seperti ini itu apa? Jadi dia enggak mengkloning manusia tapi mengkloning organ untuk pengobatan. Hukumnya apa?
Innahu la yujadu ma yamna'u syar'an min istikhdami hadhihi thariqah. Tidak ada satupun yang melarang secara syariat menggunakan cara seperti ini untuk pengobatan. Nah, allati yuhaqqiqu biha atadawa, karena ini maksudnya adalah untuk pengobatan dan sifat kesembuhan biiznillah taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk cloning seperti ini tidak apa-apa dan tetap diizinkan. Tidak ada hal dalam syariat yang melarangnya karena ini adalah bagian dari pengobatan modern. Seperti itu. Badalan minal i'tida ala ajsamil adamiyyin li ghordiz zar'i. Nah, ini bahkan lebih bagus daripada harus donor atau apa ya, ya harus ada ngambil dari, misalkan ada orang gagal hati kena penyakit hepatitis, ya lebih baik di cloning seperti ini daripada ngambil hatinya orang lain dicangkokkan ke dia. Ada pula misalkan juga orang gagal jantung, jantungnya rusak gitu, ya daripada ngambil jantungnya orang lain ditransplantasi ke jantungnya dia, yang penting di stem cell ini lebih bagus daripada harus ngambil hatinya orang lain atau ginjalnya orang lain. Ini lebih utama untuk diikuti seperti itu. Dan cara ini sebetulnya juga lebih baik daripada transplantasi organ. Itu ya. Nah, ini sekarang wa qad aqarra majma' fikih islami bidzalika. Jadi majma' fikih islami telah menetapkan yang setelah itu, wa kadzalika an-nadwa al-fiqhiyah. Daurah nadwah itu adalah konferensi. Muktamar itu konferensi, nadwah ini daurah atau apa ya? Ya hampir sama seperti muktamar lah. Seperti pertemuan, konferensi, seminar. Nah, seminar nadwah itu seminar fikih tibbiyah, fikih pengobatan. Atasyah bisyuruti takhallus fi adamil idrar bil ma'khud minhu al khulaya au i'tida alaihim au imtihan kiramatihim. Intinya yang seperti itu diperbolehkan oleh majma' fikih islami ataupun nadwah fikihiyah tibbiyah diperbolehkan. Pernah dibahas di dalam seminar-seminar tersebut. Nah, ini sekarang adalah dalilnya. Wa istadilu lil jawaz bi katsir minan nusus minha, ini adalah dalil-dalilnya. Kok boleh, ini dalilnya apa saja? Nah, ini dalilnya yang pertama adalah dari sunnah. Dari sunnah. An Usamah bin Syarik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibadallah tadawau. Jadi di sini secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berobat. Berobatlah kamu jika sakit. Ini perintah dari Rasulullah. Maka wajuddalalahnya adalah amara asyar'u bitadawa. Nah, secara syariat itu benar-benar menyuruh manusia untuk berobat ketika dia sedang mengalami kesakitan. Nah, salah satu bentuk pengobatan modern adalah dengan stem cell ini atau dengan cloning ilaji. Alistinsah al-ilaji atau cloning yang dimaksudkan untuk terapi atau pengobatan seperti itu. Nah, ini sekarang adalah dalil dari logika. Ini sekarang minal ma'qul, dalil dari logika. Al wasail laha hukmul ghayat fa idza kana tadawa ma'mur bihi syar'an fa in kulli wasilatin lahu takunu matlubah syar'an li anna lil wasail hukmul maqasid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya jika berobat itu diperintahkan secara syariat. Kalau berobat itu diperintahkan secara syariat, maka wasilahnya itu juga dibutuhkan dan diperbolehkan. Kalau berobat itu disuruh, maka salah satu cara untuk berobat juga diperbolehkan. Salah satu caranya adalah dengan stem cell tadi atau alistinsah al-ilaji atau cloning untuk pengobatan. Itu merupakan salah satu bentuk pengobatan modern yang diperbolehkan asal tidak membawa mudorot. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu sepertinya untuk nauk ketiga. Berikutnya adalah nauk robi, yaitu istinsahun nabat wal hayawanat. Apa itu istinsahun nabat wal hayawan? Ini adalah terkait dengan cloning untuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Jadi hukumnya cloning tumbuh-tumbuhan dan cloning hewan itu apa? Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.